Di dunia yang serba cepat ini, kita terbiasa menanggapi segalanya dengan tergesa. Satu kata menyakitkan, langsung dibalas. Satu peristiwa mengejutkan, langsung dihakimi. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak, bertanya, apakah semua reaksi itu benar-benar milik kita, atau hanya warisan dari kebiasaan yang tak pernah kita pertanyakan? Dalam video ini, kita akan menyelami kembali sebuah kebijaksanaan lama, filsafat Stoik, yang mengajarkan kita satu hal sederhana namun sulit. Berpikir sebelum bereaksi. Bukan untuk menekan emosi, tapi untuk memahami mereka. Bukan untuk menjadi dingin, tapi untuk menjadi sadar. Jika Anda merasa dunia ini terlalu gaduh, dan Anda sedang mencari ruang untuk berpikir lebih jernih, maka selamat datang di ruang ini. Tempat di mana kita merenung bersama, belajar pelan-pelan mengelola diri, dan kembali menemukan keheningan yang menguatkan. Jika narasi seperti ini berarti untuk Anda, dukung perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kita bisa terus bertemu dalam percakapan yang menenangkan dan menggugah. Mari kita mulai. Pernahkah kau duduk dalam diam, lalu tiba-tiba dadamu sesak oleh kemarahan yang tak kau undang? Atau ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang menusuk dan tanpa berpikir, kau membalas dengan luka yang sama? Kehidupan modern berjalan cepat. Kita dipacu untuk bereaksi, bukan untuk memahami. Di tengah notifikasi, kabar buruk, komentar pedas, dan segala bentuk tekanan, manusia hari ini menjadi makhluk yang begitu mudah tersulut. Namun, di balik ledakan-ledakan kecil itu, tersimpan pertanyaan yang lebih besar. Siapa yang sebenarnya mengendalikan hidup kita atau emosi kita? Stoicisme, sebuah filsafat tua dari Yunani dan Roma, mengajarkan sesuatu yang nyaris terlupakan hari ini. Bahwa kita tidak harus menjadi budak dari setiap rasa marah, kecewa, takut, atau sedih yang datang menyerbu. Bagi para Stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca, emosi bukanlah musuh, tapi panggilan untuk bangun, untuk sadar, untuk kembali melihat bukan keluar, tapi ke dalam. Emosi hanyalah sinyal. Mereka datang seperti tamu yang mengetuk pintu. Namun, siapa yang kita izinkan masuk dan bagaimana kita menyambutnya, itulah kebebasan sejati. Kita tak selalu bisa mengatur apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa belajar memilih bagaimana kita merespons. Dan di sanalah letak kekuatan terbesar manusia, bukan pada otot, bukan pada jabatan, bukan pada kekayaan, tapi pada jeda. Jeda antara stimulus dan respons. Di jeda itu lahir kebijaksanaan. Di jeda itu kita menemukan versi terbaik dari diri kita. Tapi, mengapa kita begitu sering melewatkan jeda itu? Mengapa kita membiarkan diri hanyut dalam amarah, menenggelamkan diri dalam kesedihan, atau meluapkan kata-kata tanpa arah? Barangkali karena kita tak pernah diajarkan untuk duduk bersama emosi. Kita hanya diajarkan untuk mengusirnya atau menyalurkannya tanpa memahami asal-usulnya. Filsafat Stoik mengundang kita untuk bertanya, apa yang membuatku marah? Apakah itu kendali orang lain atau kelemahan pemahamanku sendiri? Apakah aku sedang merespons dunia atau hanya sedang mencerminkan kekacauan batinku? Di tengah dunia yang begitu gaduh, keberanian tertinggi bukanlah berteriak paling lantang, tapi diam sejenak dan berpikir. Berpikir sebelum bereaksi bukan kelemahan, ia adalah bentuk ketegasan terdalam. Ia adalah upaya kecil namun agung untuk menjadi manusia, bukan mesin reaksi. Dan barangkali dengan satu nafas yang ditahan, dengan satu jeda yang disadari, kita sedang mengubah jalur hidup kita secara perlahan tapi pasti. Di akhir bagian sebelumnya, kita sampai pada satu titik sunyi jeda. Satu ruang kecil yang memisahkan apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan terhadapnya.
Namun, bagaimana kita bisa mengenali jeda itu ketika dunia menuntut kita untuk bereaksi cepat? Bagaimana kita bisa menahan dorongan saat segala sesuatu di dalam diri ingin meluap? Jawabannya tidak datang dari luar. Ia datang dari latihan dan kesadaran yang terus-menerus diasah. Stoikisme tidak menjanjikan ketenangan instan. Ia bukan obat penenang, melainkan latihan panjang untuk menjadi pemandu dalam badai batin kita sendiri. Dan latihan itu dimulai dari pengakuan paling jujur bahwa hidup ini tidak akan selalu sesuai dengan keinginan kita. Manusia dalam segala zamannya memikul harapan-harapan yang rapuh. Kita berharap orang lain memperlakukan kita adil. Kita berharap dunia berjalan sesuai logika kita. Kita berharap emosi hanya datang saat kita siap. Namun, Stoik mengingatkan, yang berada dalam kendalimu hanyalah pikiranmu sendiri, bukan orang lain, bukan cuaca, bukan nasib. Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap kejadian itu. Renungkan itu sejenak. Apa jadinya jika kita berhenti mengutuk kenyataan dan mulai bertanya, apa makna yang bisa kutemukan dari ini semua? Apa pelajaran yang diam-diam sedang mengetuk hatiku lewat kejadian yang menyakitkan ini? Kemarahan yang membuncah seringkali bukan karena hal besar, tetapi karena kita merasa dunia menolak kehendak kita. Dan saat kehendak itu tak terpenuhi, kita mengamuk seperti anak kecil yang mainannya diambil. Tapi hidup bukan taman kanak-kanak. Hidup adalah tempat kita ditempa, bukan dimanja. Filsafat Stoik tidak menyuruh kita mematikan emosi, melainkan mengajarkan kita melihat emosi sebagaimana adanya tanpa terbakar olehnya. Bayangkan lautan yang luas, emosi adalah ombaknya, datang dan pergi, bergulung dan menghempas. Tapi di bawah sana, jauh di dasar laut, air tetap tenang. Itulah tempat jiwa kita seharusnya tinggal. Dan untuk bisa tinggal di dasar itu, kita perlu melatih kesadaran, bukan dengan menjauh dari kehidupan, tapi dengan hadir sepenuhnya dalam kehidupan dengan mata yang lebih jernih. Berpikir sebelum bereaksi bukanlah bentuk ketakutan, justru disitulah letak keberanian tertinggi. Keberanian untuk tidak dikendalikan oleh hal-hal di luar dirimu. Saat seseorang mencaci dan kau memilih diam, saat kabar buruk datang dan kau menarik napas perlahan, saat ketidakadilan terjadi dan kau bertanya lebih dulu sebelum menghakimi, itulah kemenangan kecil yang tidak terlihat namun membentuk karakter yang besar. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi penjaga gerbang pikiran. Apa yang masuk, kita pilih. Apa yang keluar, kita bertanggung jawab. Dan dengan kesadaran itu, kita mulai membangun kekuatan baru, kekuatan untuk mengatur diri sendiri. Setelah memahami pentingnya jeda dan kekuatan untuk memilih respons, kita mulai menyadari satu hal yang lebih mendalam, bahwa pengelolaan emosi bukan hanya tentang bagaimana kita menghadapi dunia, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi diri sendiri. Siapa aku ketika tidak sedang marah? Siapa aku ketika tidak sedang takut, sedih, atau gembira? Apakah aku hanyalah kumpulan reaksi atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tetap yang menjadi pusat dari keberadaanku? Stoikisme mengajak kita untuk melihat ke dalam, menembus kabut pikiran dan gejolak hati, lalu bertanya, apakah aku mengenal diriku sendiri? Kita hidup di zaman yang sibuk memperhatikan penampilan, kesan, dan pengakuan. Tapi hanya sedikit dari kita yang berani menatap ke dalam cermin batin. Cermin yang tidak memantulkan rupa, tapi memantulkan niat dan kualitas jiwa. Filosof-filosof Stoik mengingatkan bahwa ketenangan sejati lahir bukan dari keadaan yang tenang, tapi dari hati yang terlatih untuk tidak terombang-ambing oleh hal yang tak bisa dikendalikan. Moralitas dalam pandangan Stoik bukan sekedar mengikuti aturan, melainkan hidup selaras dengan natura, kodrat sejati manusia yang rasional, penuh welas asih dan bertanggung jawab. Karena itu, ketika kita bereaksi secara membabi buta, kita sedang menjauh dari kodrat
kemanusiaan kita yang paling luhur. Saat kita menyerahkan kendali kepada emosi, kita membiarkan hal eksternal menentukan nilai diri kita. Padahal, nilai sejati, kata Marcus Aurelius, tidak pernah datang dari luar. Nilai itu melekat pada bagaimana kita berpikir, memilih, dan bertindak, bahkan dalam kesunyian yang tak terlihat oleh siapapun. Pertanyaannya kemudian, apa yang sedang kita pertahankan saat kita marah? Harga diri, ego, kebenaran, atau hanya kebiasaan untuk membalas rasa sakit dengan rasa sakit? Seringkali kita tidak marah karena kebenaran, kita marah karena tak siap menerima bahwa kita tak bisa mengendalikan segalanya. Di titik ini, Stoikisme menantang kita untuk menghadapi kenyataan terbesar dalam hidup, bahwa banyak hal akan berjalan tidak sesuai harapan. Orang akan mengecewakan kita, kehilangan akan datang, keadilan tidak selalu tampak di permukaan, dan tetap kita bisa memilih untuk tidak menghancurkan batin kita sendiri karenanya. Kita bisa memilih untuk hidup berdasarkan prinsip, bukan impuls, untuk menjadi seseorang yang tetap bijak meski dunia seakan kacau. Karena itu, bukan tentang menahan emosi secara kaku, tetapi mengenali mereka, memahami mereka, dan meletakkannya di tempat yang benar. Kita tidak menolak emosi, menyadarinya, menyelaminya, dan menjadikannya bahan pembelajaran. Setiap rasa marah bisa mengajarkan kita tentang nilai yang kita pegang. Setiap kekecewaan bisa menunjukkan kepada kita di mana letak ketergantungan kita, dan setiap rasa takut bisa menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih jujur tentang siapa kita sebenarnya. Inilah latihan paling berat dalam Stoikisme, mengamati pikiran dan perasaan sendiri tanpa membiarkannya menguasai kita. Bukan untuk menjadi dingin, tetapi untuk menjadi terang. Terang bagi diri sendiri dan jika mungkin bagi orang lain. Kita telah berjalan jauh bersama, menyusuri jalan-jalan batin yang sering tak terjamah. Dari momen-momen di mana emosi datang tanpa mengetuk, ke jeda yang memberi kita pilihan, menuju pengamatan diri yang sunyi namun jujur. Kini, kita tiba pada satu titik. Apa yang sebenarnya ingin kita ciptakan dalam hidup ini, reaksi atau kesadaran? Hidup, seperti yang diingatkan para Stoik, adalah medan latihan. Setiap pertemuan, setiap konflik, setiap kehilangan adalah ujian bagi satu hal. Apakah kita akan tetap menjadi budak impuls atau menjadi tuan atas batin kita sendiri? Berpikir sebelum bereaksi adalah bentuk kasih yang paling dalam, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Karena setiap kali kita memilih untuk diam sejenak sebelum membalas, kita sedang melindungi bagian paling rapuh dari jiwa kita. Diam bukan karena kita lemah, tapi karena kita telah melihat cukup dalam dan menemukan bahwa banyak hal tidak perlu dijawab dengan ledakan. Banyak luka tidak perlu dibalas, banyak kegaduhan tidak perlu disambut. Dalam filsafat Stoik, hidup bukanlah tentang menghindari badai, melainkan tentang menjadi tenang di tengah badai itu. Bukan tentang membunuh emosi, tetapi menjinakkannya dengan kebijaksanaan. Dan mungkin dalam setiap detik kita menahan diri, dalam setiap pilihan untuk tidak larut dalam amarah, dalam setiap kesadaran untuk tidak mengutuk keadaan, di sanalah manusia yang sejati sedang dilahirkan, diam-diam, perlahan, tapi sungguh-sungguh. Karena pada akhirnya, siapa yang ingin kita jadi? Apakah hanya cermin dari dunia yang kacau, atau cahaya kecil yang tetap menyala meski sekitarnya gelap? Stoicisme tidak memberi janji bahwa hidup akan tenang, tapi ia memberi kita alat untuk menciptakan ketenangan dalam diri kapanpun kita memilih. Dan mungkin inilah kunci yang kita cari selama ini, bukan bagaimana mengubah dunia agar sesuai dengan kita, tetapi bagaimana mengubah cara kita hadir di dalam dunia yang tak bisa kita kendalikan. Maka, ketika emosi datang di hari-hari mendatang, ingatlah, kau punya ruang, kau punya jeda, dan dalam jeda itulah ada kebebasan. Dalam jeda itu ada dirimu yang sejati, yang memilih bukan bereaksi, yang mencipta bukan terpancing, yang hidup dengan kesadaran penuh.
Karena terkadang kekuatan terbesar bukan ada pada mereka yang lantang berteriak, melainkan pada mereka yang tahu kapan harus diam, dan dari diam itu tumbuh kedewasaan.